Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kompensasi bagi manajemen. Untuk pemateri pertama, dipersilakan. Baik, materi pertama yaitu pengertian kompensasi. Pemilik suatu organisasi perusahaan menginginkan anggota organisasi mencapai tujuan organisasinya. Namun, anggota dari suatu organisasi memiliki kepentingan dan tujuan sendiri ketika ia bergabung pada organisasi tersebut. Next. Mengantisipasi ketidakselarasan dalam organisasi. Yang pertama, menciptakan suatu sistem pengendalian dalam operasional organisasi yang tidak mendorong individu yang ada bertindak berlawanan dengan kepentingan terbaik dari organisasi tersebut. Kedua, pemimpin organisasi atau pemegang saham bisa memberi perhatian dengan memberikan kompensasi. Next. Kemudian ada pengertian kompensasi oleh para ahli. Yang pertama, menurut Robert and Anthony dan Vijay Govindarazan, bahwa dari 3 jenis komponen kompensasi yang diterima seorang manajer yaitu gaji, tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura seperti pensiun, kesehatan, dan lain-lain. Dan kompensasi insentif, maka komponen yang ketiga adalah berhubungan erat dengan pengendalian manajemen. Next. Kemudian ada insentif positif dan insentif negatif. Yang positif yaitu akibat dari ditingkatkannya kepuasan akan kebutuhan pribadi. Kemudian negatif akibat dari diturunkannya kepuasan kebutuhan pribadi. Next. Insentif positif cenderung mendukung hadiah secara personal bersifat situasional kompensasi, menerima laporan umpan balik atas kinerjanya, efektivitas insentif menurun secara cepat begitu berlalunya waktu. Next. Karakteristik rencana kompensasi insentif. Yang pertama ada gaji, benefit, dan kompensasi insentif. Next. Ketiga komponen itu saling berkaitan, tapi kompensasi insentif secara khusus berkaitan dengan fungsi pengendalian manajemen. Pemberian insentif kepada manajer dan anggota organisasi merupakan suatu cara yang ampuh untuk memotivasi manajer dalam melampaui target yang ditetapkan dan disepakati awal tahun. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya dipersilakan. Selanjutnya ada insentif untuk corporate office. Jadi insentif untuk corporate office itu adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan kantor pusat seperti staff manajemen, keuangan, HR atau marketing sebagai dorongan agar mereka bekerja lebih baik. Pemberian insentif ini bertujuan untuk memotivasi karyawan meningkatkan produktivitas, menghargai hasil kerja yang baik, membantu perusahaan mencapai target, dan membuat karyawan betah bekerja sehingga tidak mudah pindah ke perusahaan lain. Insentif yang diberikan bisa berupa insentif finansial, misalnya bonus tahunan, bonus kinerja, komisi bagi tim sales, atau tunjangan tambahan seperti tunjangan transportasi. Selain itu, perusahaan juga sering memberikan insentif non-finansial, seperti penghargaan karyawan terbaik, kesempatan mengikuti pelatihan, peluang promosi jabatan, fleksibilitas kerja seperti work from home atau jam kerja fleksibel, dan fasilitas kantor yang mendukung kenyamanan kerja. Sebagai contoh, jika tim marketing berhasil meningkatkan popularitas merek perusahaan, biasanya mereka akan mendapatkan bonus. Dan jika tim keuangan mampu menghemat pengeluaran perusahaan, mereka juga bisa mendapat insentif tambahan. Bahkan, ide inovatif yang disumbangkan seorang staf bisa mendapat apresiasi berupa penghargaan atau kesempatan pelatihan. Next. Insentif ini penting karena membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang berkualitas, mencapai target-target yang penting, dan menciptakan suasana kerja yang positif serta penuh semangat. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan.
Untuk materi selanjutnya ada insentif untuk manajer unit bisnis. Ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap seperti gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel dalam total kompensasi manajer. Paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut paham ini menekan pada gaji, dan bukan bonus insentif. Suatu rencana bonus mungkin memiliki tingkat batas atas dan batas bawah. Batas atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai. Batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Next. Yang pertama ada jenis insentif. Beberapa insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologi dan sosial. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas. Insentif psikologi dan sosial meliputi kemungkinan promosi, tambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, lokasi geografis yang lebih baik, dan pengakuan. Yang kedua ada dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Salah satu argumen yang mengaitkan bonus kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unitnya sendiri dan bukan pada unit bisnis lain. Next. Selanjutnya ada pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat, seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut, atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Dan yang terakhir ada kriteria kinerja. Jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba, memilih kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, dan laba sebelum pajak, serta laba bersih. Jika unit tersebut adalah pusat investasi, maka keputusan yang perlu dibuat adalah yang pertama, definisi laba, yang kedua definisi investasi, dan yang terakhir pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan EVA. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan lanjutkan presentasinya. Hubungan keagenan dan kompensasi manajemen. Suatu hubungan keagenan ada jika suatu pihak prinsipal menyewa pihak lain untuk menjalankan beberapa jasa. Jasa yang dimaksud membutuhkan partisipal untuk mendelegasikan beberapa otorisasi pembuatan keputusan keagenan. Ada dua bentuk hubungannya. Yang pertama itu adanya kesepakatan di mana pemilik ataupun pemegang saham suatu perusahaan menyewa chief executive officer untuk menjadi agen mereka. Yang kedua itu adanya persetujuan di mana CEO perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan menyewa agen untuk mengelola suatu unit organisasi yang telah didesentralisasi. Next. Perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Teori agen mendasarkan pada semua individu bekerja sesuai kepentingannya sendiri. Agen diasumsikan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tapi juga dari penghasilan tambahan yang berkait dengan hubungan keagenan. Perbedaan lainnya adalah preferensi risiko. Teori agen mendasarkan pada asumsi bahwa manajer lebih suka kekayaan dikurangi tapi utility marginal ataupun kepuasan menurun setelah harta terkumpul. Next. Rencana kompensasi dan kepemilikan saham untuk CEO. Yang pertama itu ada biaya agen yang berkaitan dengan kompensasi insentif dan rencana bonus kepemilikan saham. Next. Baiklah, terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan. Aku.
Baiklah, kepada Ica, Friskawati Abdullah dipersilahkan. Moderator, perkenalkan nama saya Friskawati Abdullah, saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 5, apakah kompensasi manajemen dihubungkan dengan kinerja perusahaan? Jika ya, bagaimana mekanismenya? Baiklah, apakah masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Saya izin moderator, perkenalkan nama saya Suciawati dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana kompensasi bagi manajemen dapat mempengaruhi keputusan strategis dalam perusahaan. Terima kasih. Baiklah, pertanyaannya sudah cukup. Kami meminta waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaannya. Tunggu sebentar ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Friskawati Abdullah. Apakah kompensasi manajemen dihubungkan dengan kinerja perusahaan? Jika ya, bagaimana mekanismenya? Jadi, kompensasi manajemen umumnya dihubungkan dengan kinerja perusahaan sebagai bentuk insentif agar manajemen bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Mekanismenya dapat meliputi, yang pertama ada bonus berbasis kinerja, insentif jangka panjang, key performance indicator, dan evaluasi tahunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan alignment of interest antara manajemen dan pemegang saham, sehingga manajemen termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Baiklah, apakah Friskawati bisa dapat dimengerti? Ya, baik. Terima kasih atas. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Bagaimana kompensasi bagi manajemen dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan? Kompensasi bagi manajemen dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan dalam beberapa cara. Yang pertama, fokus jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, pengambilan risiko. Yang ketiga, investasi dan alokasi sumber daya. Yang keempat, pengembangan perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.